utama kota Palembang dan sekitarnya. Proyek infrastruktur jalan dengan anggaran fantastis diduga abaikan aturan K3. Adanya indikasi pengurangan volume dan kualitas dipertanyakan dalam teknis kerja lapangan dan melanggar KIP nomor 14 tahun 2008. Palembang. Garda Tipikor News.com. Jalan adalah infrastruktur yang memungkinkan mobilitas manusia dan barang, memberikan akses ke layanan publik, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan berbagai fungsi lainnya. Jalan juga merupakan suatu infrastruktur fisik yang dirancang dan dibangun untuk memberikan jalur transportasi bagi kendaraan bermotor, pejalan kaki, atau sepeda. Selain itu, jalan adalah salah satu bagian integral dari sistem transportasi suatu negara dan merupakan salah satu komponen utama dalam mendukung perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah terus berupaya meningkatkan aksesibilitas dan memperbaiki jaringan transportasi masyarakat. Karena dengan meningkatkan dan memperluas jalan-jalan tersebut, tentunya masyarakat akan memiliki akses yang lebih baik ke desa maupun kota, fasilitas publik, sekolah, tempat kerja, dan tempat-tempat penting lainnya. Salah satunya proyek pekerjaan penyelenggaraan peningkatan Jalan Sawi 1 Kota Palembang, tepatnya peningkatan Jalan Lebak Murni Lorong Sawi 1 RT 21 RW 09 Kelurahan Sako Kecamatan Sako yang bersumber dari dana anggaran pendapatan belanja daerah APBD tahun 2024. Dan volume panjang 300 meter persegi, lebar 3 meter persegi, tebal 4 sampai dengan 5 cm. Kecamatan Sako tersebut ditemukan di lapangan tidak sesuai dengan kualitas dan mutu pekerjaan. Apakah pekerjaan cor beton tersebut menjamin untuk 1 tahun yang akan datang? Mungkin dalam beberapa bulan jalan tersebut berdebu dan berlubang. Pagi ini tim 4 GTN meninjau kembali lokasi tempat cor beton tersebut, ditemukan banyak yang retak dan tipis berdebu. Warga juga mengeluhkan kekecewaan terhadap proyek tersebut asal-asalan. Senin, tanggal 19 Agustus tahun 2024. Ironisnya, proyek yang menggunakan anggaran cukup fantastis tersebut diduga mengabaikan aturan. Lebih tepatnya saat dalam proses pengerjaannya, para pekerja terlihat tak dilengkapi dengan K3 alat pelindung diri APD atau safety work dot dan kotak P3K di lapangan. Padahal sudah jelas di dalam aturan jelas disebutkan terkait hal-hal penting yang harus digunakan. Karena pada dasarnya mengenai pekerjaan konstruksi sekecil apapun harus menggunakan alat pengaman atau pelindung diri. Seperti dikutip dari akun YouTube Cerita Kang Opik, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Palembang Anes menjelaskan tentang pentingnya alat pengaman atau pelindung diri yang wajib digunakan saat bekerja. Dinas PUPR Bina Marga Kota Palembang tidak ada pernah menginstruksikan kepada rekan-rekan kita instruksi untuk setiap pekerjaan, bahwa di situ jelas ada resiko-resiko yang akan dihadapi. Dan kita tekankan untuk mentaati aturan K3. Dan kita juga selalu menghimbaukan dan menekankan bahwa di lapangan itu jangan menghiraukan terkait peraturan dan peralatan-peralatan yang harus dipakai di lapangan. Baik itu APD, helm, sepatu rompi dan yang lain-lain untuk keselamatan kerja, keselamatan diri sendiri, bahkan keselamatan kita bersama. Ucap Anes dari media Cakrawala dalam unggahan video YouTube Cerita Kang Opik. Jadi saya juga berharap dan menginstruksikan kepada rekan-rekan untuk mentaati peraturan dan regulasi kerjaan sekecil apapun, taatilah aturannya. Pakai aturan-aturan yang ada. Terkait safety helm rompi, karena itu juga aturan yang harus dijalankan. Dan bahkan itu juga hal yang disampaikan oleh Kejagung kepada rekan-rekan, diharapkan semakin taat, semakin mengerti akan pentingnya peraturan dan jadilah rekanan yang profesional. Tandasnya. Salah seorang pekerja saat ditanya tentang hal itu kepada awak media mengungkapkan bahwa dirinya hanya bekerja. Terkait hal tersebut ia tak mengetahui. Dan pengawas lapangan Eko telah membohongi tim 4 GTN, ditunggu dari pagi sore sampai ke malam tak kunjung datang juga dari pihak kontraktor untuk konfirmasi mengenai pekerjaan cor beton tersebut. Ini sudah penghinaan dan pelecehan terhadap PERS, maka dari itu kami kenakan Undang-Undang PERS Nomor 40 Tahun 1999. Berikut dengan pasal sanksi yang tertera dalam Undang-Undang PERS tersebut. Pekerjaan ini baru mulai beberapa hari, Pak.
Dan saya mah hanya kerja pak. Ya saya jalankan aja sesuai perintah. Kalau soal begitu mah saya gak tahu. Jawabnya singkat. Jumat tanggal 16 Agustus tahun 2024. Menurut peraturan yang tertuang 1 minggu sebelum pelaksanaan pekerjaan di lapangan papan plang atau informasi publik harus terpasang terlebih dahulu sesuai Undang-Undang KIP Nomor 14 Tahun 2008. Setiap proyek yang menggunakan dana negara wajib untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat. Pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat dikenakan denda hingga 500 juta rupiah dan hukuman penjara maksimal 3 tahun penjara. Terkait dengan adanya hal tersebut disinyalir pihak pengawas dari dinas terkait diduga membiarkan hal itu. Hingga berita ini ditayangkan pihak pelaksana atau kontraktor pengawas lapangan Eko dan PPTK Zaki PUPR Bina Marga Kota Palembang belum bisa dihubungi untuk diminta penjelasannya. Menurut keterangan pengawas tukang di lapangan Eko kepada tim 4 awak media, kami harap ini perlu tindak lanjut dari Dinas PUPR Bina Marga Kota Palembang terkait serta Tipikor Polda Sumsel dan Kejaksaan Tinggi Sumsel BPKRI. Segera turun tangan dengan adanya proyek siluman yang kurang jelas dari mana anggarannya. Reporter, Tim 4 GTN, melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan.